رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur kita terlahir menjadi seorang muslim. Karena insyaallah Islamnya kita itu akan membawa dan memberikan kebaikan atas diri kita di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Juga kita telah senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberikan keteguhan di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Ini menjadi juga penguat bagi kita ketika kita senantiasa meneguhkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadikan ketaatan dan keterikatan kita dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, pengorbanan kita, hidup kita dan bahkan matinya kita sementara untuk Allah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ketundukan secara totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita menyelisih ya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Kenapa? Karena itu akan mencelakakan kita. Itu akan membuat kita berada di dalam kesesatan ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengabaikan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nauzubillah min dzalik. Termasuk ketika kita itu berupaya untuk meneguhkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka jangan sekali-sekali kita itu menukar ya atau menjual ya janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan kebaikan dan kesenangan sesaat di dunia ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Dan jangan engkau menyelisihi apa yang telah kalian janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau perjualbelikan ya perjanjian yang telah engkau lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Innama indallahi huwa khairul lakum. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik atas kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Sahabat, kenapa kemudian kita itu
banyak ya menukar ya kebaikan dengan keburukan, dan kemudian menunaikan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata khawatir tergoda dengan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu di dunia ini seolah-olah balasannya itu langsung, seolah-olah. Ini yang membuat diri kita itu kadang-kadang lupa gitu. Coba misalnya ketika kita itu bekerja, namun kemudian di saat yang bersamaan kita itu meninggalkan sholat. Misalnya ya, bekerja kita itu tampak jelas hasilnya. Ya, apa? Bahwa kita akan mendapatkan uang gitu. Tetapi di saat yang bersamaan ketika kita itu melaksanakan sholat yang kita tunaikan itu tidak serta-merta Allah akan turunkan atas diri kita kebaikan dan kenikmatan. Tidak. Ketika kita itu melaksanakan puasa misalnya, Allah itu tidak langsung memberikan kehidupan yang mewah atas diri kita. Allah itu tidak serta-merta memberikan uang yang banyak, kendaraan yang wah, rumah yang megah. Ya, berbeda ketika kita itu kemudian ya berdagang, berbisnis, ya tidak peduli apakah dagang atau bisnis yang kita lakukan itu mengharuskan kita meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengharuskan kita mengerjakan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah misalnya. Tidak peduli. Karenanya sekiranya manusia itu mengetahui tentang apa yang akan Allah berikan atas diri kita kelak di dalam kehidupan akhirat, maka pasti tidak ada di antara kita itu yang abai dengan kehidupan akhirat. Pasti tidak ada di antara kita itu yang mau meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya. Kenapa? Karena balasannya tampak langsung gitu. Dan juga ketika misalnya setiap kali kemaksiatan yang kita lakukan Allah itu langsung cabut kenikmatan atas diri kita, maka saya yakin semua makhluk di dunia itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Bayangkan, setiap kali kita itu sholat Allah turunkan, Allah berikan uang kepada kita. Setiap kali selesai puasa Allah berikan kendaraan mewah. Setiap kali kita tunaikan ibadah haji Allah memberikan rumah yang megah gitu. Misalnya ya, setiap kali kita itu mencuri Allah langsung putus tangan kita secara otomatis. Setiap kali kita itu ngomongin keburukan orang Allah langsung cabut bibir kita otomatis. Setiap kali kita itu mengambil apa yang bukan haknya, kita itu mengambil harta yang bukan hak kita, Allah ambil mata kita, Allah cabut hidung kita, Allah ambil telinga kita misalnya gitu. Maka saya yakin ya, tidak akan ada orang yang berani untuk meninggalkan perintah dan berani untuk melakukan larangan. Namun inilah sahabat ujian bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa Allah itu tidak serta-merta langsung membalas, meskipun kadang-kadang kita itu juga yakin ya kebaikan yang kita lakukan di dunia ini terkadang Allah memberikan kenikmatan atas diri kita. Bahasa saya itu adalah bonus ya, karena sesungguhnya kenikmatan yang sejati itu nanti di dalam kehidupan akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu banyak pelajaran ya, ada orang berbuat maksiat kemudian dia itu mendapatkan keburukan dari Allah. Banyak kita lihat, banyak kita perhatikan. Tetapi karena itu tidak langsung menimpa kita, kadang-kadang kita tidak pernah menjadikan pelajaran itu sebagai hikmah atas diri kita. Sama saja kita itu kadang-kadang terus melakukan keburukan demi keburukan. Dan bahkan kadang-kadang kita itu dengan santainya mengatakan, toh selama ini kita telah bermaksiat kepada Allah, tapi kenikmatan tetap aja ada atas diri kita. Kita itu melaksanakan perintah atau tidak, itu tidak ada hubungan dengan kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Masya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Cukuplah dari semua peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah dari umat-umat terdahulu menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita bisa lebih berhati-hati ketika kita itu melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Benar, Allah kadang-kadang tidak serta-merta memberikan balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Betul,
Allah itu tidak serta-merta memberikan balasan keburukan dari setiap kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini. Tapi ingat, Allah tidak lalai dari setiap catatan perbuatan yang kita lakukan, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan akhirat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.